Berhenti satu saat dan dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya katakan mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi ini adalah kebenaran paling ampuh yang pernah Anda dengar tentang kesuksesan. Segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda tentang kemakmuran adalah salah. Itu bukan ijazah, itu bukan bakat, itu bukan usaha. Itu adalah cara Anda berpikir, dan hanya 1% dari orang-orang di planet ini yang memahami ini. Orang-orang ini mengendalikan hampir semua uang di dunia. Pernahkah Anda berhenti untuk bertanya-tanya mengapa? Mungkin yang menghambat Anda bukanlah kurangnya peluang, melainkan fakta bahwa Anda belum memutuskan untuk bertindak berdasarkan satu ide kuat. Dan tentang ide inilah saya ingin berbicara dengan Anda sekarang. Ide yang dapat mengubah segalanya. Segala sesuatu yang ada di dunia dimulai dengan sebuah ide. Setiap kerajaan, setiap penemuan, setiap keberuntungan, setiap perubahan, semuanya lahir dari benak seseorang yang berani percaya itu mungkin terjadi. Yang kebanyakan orang tidak pahami adalah bahwa rahasia kesuksesan tidak pernah terletak pada sumber daya, peluang, atau keberuntungan. Rahasianya selalu terletak pada satu ide dan keberanian untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Saya menemukan ini ketika tidak ada apapun dalam hidup saya yang bisa disebut menjanjikan. Saya tidak punya pendidikan, koneksi, atau uang. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang jenisnya hampir tidak cukup untuk membayar tagihan. Sampai suatu hari seseorang menyerahkan sebuah buku kepada saya. Think and Grow Rich. Saya tidak tahu saat itu, tetapi buku itu akan menjadi titik balik. Bukan karena halaman-halamannya, melainkan karena ide yang dibawanya. Sebuah ide yang begitu kuat sehingga ketika masuk ke pikiran saya, itu menghancurkan segala sesuatu yang saya yakini mustahil. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya terbangun. Untuk pertama kalinya, saya memahami bahwa yang memisahkan orang yang hidup dalam kekurangan dari orang yang hidup dalam kelimpahan bukanlah kecerdasan atau usaha, melainkan cara mereka berpikir. Seolah-olah saya telah menghabiskan seluruh hidup saya mencoba mencari kunci kesuksesan, dan itu selalu ada di saku saya. Saya hanya tidak pernah melihatnya. Jadi, saya melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi itu akan mengubah segalanya. Saya mengambil selembar kertas dan menuliskan satu ide, hanya satu. Itu terlihat bodoh, tetapi itulah awal dari segalanya. Ide saya adalah memulai layanan kebersihan kecil. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis itu, tidak punya modal, tidak punya klien, tetapi saya punya satu hal yang kebanyakan orang lupakan, kemauan untuk bertindak. Dan itulah yang menarik saya keluar dari stagnasi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ide itu yang tampak konyol membuat saya mendapatkan penghasilan lebih dari 1.500.000.000 rupiah. Saya tidak menjadi lebih pintar, saya tidak mewarisi apapun, saya tidak mengambil kursus apapun. Saya hanya percaya pada ide itu dan bertindak. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurangnya peluang. Mereka gagal karena mereka membunuh ide-ide mereka bahkan sebelum ide itu lahir. Berapa kali Anda punya ide dan berpikir itu tidak akan berhasil? Berapa kali Anda membayangkan sesuatu yang luar biasa, tetapi menyerah karena Anda tidak tahu bagaimana caranya? Berapa kali Anda percaya Anda membutuhkan uang untuk memulai, padahal sebenarnya Anda hanya perlu memulai? Pikiran adalah tanah yang subur, tetapi tidak membeda-bedakan apa yang ditanamnya. Jika Anda menanam ketakutan, ia akan memberi Anda lebih banyak ketakutan. Jika Anda menanam ide dan memupuknya dengan keyakinan, ide itu akan tumbuh hingga menjadi kenyataan. Itulah yang saya pelajari. Ide adalah benih tak terlihat, dan jika Anda tidak melindunginya, ketakutan, keraguan, dan logika akan mencabutnya sebelum berkecambah. Saya melihat orang-orang berkata,
Ketika saya punya lebih banyak waktu, saya akan memulai. Ketika saya punya lebih banyak uang, saya akan berinvestasi. Ketika semuanya sudah tepat, saya akan mencoba. Tetapi alam semesta tidak menghargai ketika, ia menghargai sekarang. Tindakan adalah bahasa yang dipahaminya. Saya memulai dengan membersihkan satu lantai dengan biaya Rp450.000 per bulan. Itu tampak tidak berarti, tetapi itu adalah langkah pertama di tangga yang akan membawa saya menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap pintu yang saya buka dengan kunci kantor, seolah-olah juga membuka pintu di dalam pikiran saya. Saya menyadari bahwa tidak ada batasan selain yang saya ciptakan sendiri. Dan tahukah Anda apa yang paling menarik? Orang-orang di sekitar saya mulai menyebut saya beruntung. Tetapi keberuntungan adalah nama yang diberikan orang-orang tidak percaya diri kepada keberanian orang lain. Kenyataannya, kita semua menerima ide-ide sepanjang waktu. Ide-ide itu muncul di saat-saat hening, saat berjalan-jalan, saat mendengarkan percakapan, atau sebelum tidur. Itu adalah undangan dari alam semesta, peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk tumbuh, untuk berkontribusi, untuk makmur. Namun, sebagian besar waktu, kita menolaknya. Kita berkata, "Itu bukan untuk saya. Saya tidak punya bakat. Orang lain sudah mencoba sebelumnya dan tidak berhasil." Dan setiap kali kita melakukan ini, seolah-olah kita memberitahu kehidupan, "Saya tidak ingin ide lagi." Masalahnya bukan ketiadaan peluang, melainkan ketiadaan keputusan. Kesuksesan diperuntukkan bagi mereka yang memutuskan untuk bertindak sebelum memahami semua langkah. Itu adalah keyakinan yang bergerak. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang sukses seolah memiliki kilauan di mata mereka? Itu karena mereka hidup didorong oleh sebuah ide. Mereka tidak membutuhkan motivasi eksternal. Mereka bangun setiap hari dengan tujuan yang menarik mereka maju, dan Anda juga bisa memilikinya. Pikirkan tentang sesuatu yang selalu ingin Anda lakukan, tetapi Anda tunda. Mungkin membuka bisnis, mengubah karier, mempelajari sesuatu yang baru, menulis buku, mengajar sesuatu kepada seseorang. Sekarang bayangkan bahwa ide ini ditanam dalam diri Anda untuk suatu alasan. Bagaimana jika fakta sederhana bahwa Anda memikirkannya adalah tanda bahwa itu mungkin? Berapa banyak kehidupan yang bisa Anda pengaruhi jika Anda mengambil satu langkah hari ini? Berapa banyak pintu yang akan terbuka jika Anda cukup percaya untuk memulai? Orang-orang bertanya kepada saya apa yang saya lakukan secara berbeda. Dan saya selalu menjawab, saya memberi satu kesempatan pada ide itu. Saya tidak perlu tahu semua detailnya. Saya tidak menunggu rasa percaya diri muncul. Saya bertindak dan membiarkan rasa percaya diri datang kemudian. Kebanyakan orang melakukan yang sebaliknya. Mereka menunggu untuk merasa siap memulai. Tetapi kenyataannya, tidak ada yang merasa siap. Anda menjadi siap ketika Anda memulai. Dan ketika Anda memulai, sesuatu yang ajaib terjadi. Dunia merespons. Orang-orang yang tepat muncul, peluang-peluang muncul, kebetulan-kebetulan selaras. Alam semesta seperti cermin, ia memantulkan apa yang Anda pancarkan. Jika Anda memancarkan keraguan, ia mengembalikan rintangan. Jika Anda memancarkan keyakinan, ia mengembalikan jalan. Ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasi ini dengan cara yang mengesankan. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak kreatif meningkat drastis ketika kita terhubung secara emosional dengan sebuah ide. Dengan kata lain, ketika Anda benar-benar percaya pada sesuatu, otak Anda mulai bekerja untuk membuktikan bahwa itu mungkin. Secara harfiah, itu mengubah koneksi internalnya, menyaring informasi, menciptakan persepsi baru, dan mengarahkan perhatian Anda ke peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Beginilah cara pikiran menciptakan kenyataan. Ini bukan sihir.
Ini adalah fokus, ini adalah frekuensi, ini adalah energi yang bergerak. Saya tidak ingin Anda mempercayai saya ingin Anda mengujinya. Ambil selembar kertas sekarang dan tuliskan satu ide tunggal, ide yang sudah berdentum di kepala Anda selama berabad-abad. Ide yang selalu Anda tunda, tuliskan, dan kemudian tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mengambil langkah pertama? Bukan besok, bukan ketika semuanya sempurna, hari ini. Karena kesempurnaan adalah alasan bagi mereka yang tidak pernah memulai. Dan mungkin tindakan sederhana ini, menulis ide dan mengambil satu langkah, akan menjadi awal dari transformasi yang akan membawa Anda ke tempat yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan keberadaannya. Saya memulai dengan ide yang begitu kecil sehingga tampak tidak relevan. Dan ide ini membawa saya membangun perusahaan, berbicara di seluruh dunia, dan membantu jutaan orang. Tetapi bukan ukuran idenya yang membuat perbedaan. Itu adalah ukuran keyakinan yang saya tempatkan padanya. Dan mungkin itulah yang hilang dalam diri Anda. Cukup keyakinan untuk percaya bahwa ide Anda layak diwujudkan. Karena rahasianya bukan memiliki ide-ide brilian. Ini adalah memiliki keberanian untuk bertindak berdasarkan ide-ide itu. Kesuksesan tidak diperuntukkan bagi yang terpintar, tetapi bagi mereka yang cukup percaya untuk memulai. Dan ketika Anda memulai, Anda akan menyadari apa yang saya sadari. Ide-ide yang tepat tidak muncul secara kebetulan. Ide-ide itu muncul ketika Anda akhirnya memutuskan untuk mendengarkannya. Ada satu saat, dan saya mengingatnya dengan kejernihan yang masih menyakitkan, ketika saya menyadari bahwa saya sendirilah hambatan terbesar dalam hidup saya. Bukan pemerintah, bukan kota, bukan krisis sesaat. Itu adalah apa yang saya bawa dalam kepala saya sejak kecil. Ide-ide tentang uang yang bahkan tidak saya pilih untuk dimiliki. Saya tumbuh dengan mendengar frasa yang mengendap sebagai kebenaran mutlak. Uang itu sulit. Itu bukan untuk orang seperti kita. Kita harus menderita untuk mendapatkannya. Frasa-frasa ini terasa alami bagi saya seperti bernapas. Sampai suatu hari saya menuliskannya di selembar kertas dan melihat di dalamnya akar dari segala sesuatu yang menghambat saya. Ketika saya membaca kata-kata itu, saya merasakan campuran rasa malu dan lega. Malu karena telah hidup di bawah satu kebohongan yang bukan milik saya, dan lega karena akhirnya bisa menamai musuh itu. Ini bukan sekadar puisi motivasi. Ada sains di balik mekanisme ini. Psikolog perilaku menunjukkan bahwa hidup dalam kelangkaan menghabiskan bandwidth mental kita. Ketika pikiran sibuk dengan kekhawatiran finansial, ia kehilangan kapasitas untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan kreativitas. Dengan kata lain, kelangkaan sumber daya yang sebenarnya bukan hanya ekonomi, melainkan kognitif, itu menjebak Anda dalam siklus jangka pendek dan menghapus visi jangka panjang. Dan ada lagi, apa yang kita sebut keyakinan finansial, kisah-kisah senyap yang kita ceritakan pada diri sendiri tentang uang, itu tidaklah polos. Penelitian tentang efikasi diri finansial menunjukkan bahwa keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengelola uang sangat terkait dengan perilaku nyata seperti menabung dan berinvestasi. Bukan sekadar mengetahui apa yang harus dilakukan, melainkan keyakinan bahwa Anda bisa melakukannya yang mengubah perilaku. Ketika saya mengubah keyakinan saya mulai bertindak secara berbeda. Dan itu mengubah hasil saya. Sekarang pikirkan tentang alasan-alasan yang Anda ulang-ulang. Saya tidak punya cara, itu bukan untuk saya, suatu hari. Frasa-frasa ini tidak netral. Frasa ini membentuk perhatian Anda, fokus Anda, dan bahkan kondisi emosional Anda.
Asosiasi Psikologi Amerika secara konsisten melaporkan bahwa kekhawatiran akan uang termasuk di antara sumber stres utama bagi banyak orang, memengaruhi tidur, kesehatan, dan hubungan. Ketakutan finansial bukan hanya sebuah pikiran, itu adalah beban fisiologis yang menguras energi Anda untuk bertindak. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan sesuatu yang praktis dan sangat jujur. Ambil selembar kertas dan tulis dengan huruf besar keyakinan terkuat yang Anda miliki tentang uang. Jangan terlalu banyak berpikir, cukup tulis apa yang terlintas begitu saja dari dalam diri Anda. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar kenyataan atau hanya sesuatu yang saya terima begitu saja tanpa mempertanyakan? Psikolog keuangan telah mengidentifikasi pola yang disebut naskah uang, narasi bawah sadar yang diwarisi sejak masa kanak-kanak yang memprediksi perilaku buruk, menghindari uang, mengkultuskan status yang terkait dengan pengeluaran, atau percaya bahwa kekayaan itu kotor. Mengidentifikasi naskah ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri darinya. Ketika saya melakukan ini, saya merasakan campuran kemarahan dan kebebasan. Kemarahan karena telah membiarkan hidup saya dipandu oleh ide-ide pinjaman. Kebebasan karena saya akhirnya bisa memilih cerita baru. Dan Anda bisa melakukan hal yang sama dengan langkah-langkah konkret. Identifikasi keyakinannya, pertanyakan asalnya, dari mana itu berasal, cari bukti tandingan, buat afirmasi pengganti, dan cobalah. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu perubahan perilaku. Otak menyusun ulang koneksi ketika Anda melatih rutinitas baru dan mengulang pesan baru. Sebuah proses yang dikonfirmasi oleh ilmu saraf sebagai plastisitas yang bergantung pada aktivitas. Mengubah keyakinan membutuhkan tindakan berulang sampai pola baru tersebut menjadi otomatis. Sekarang saya ingin menantang Anda dengan sesuatu yang spesifik dan dapat diterapkan di dunia nyata. Sesuatu yang cukup kecil untuk dilakukan siapapun, tetapi cukup kuat untuk menghasilkan efek. Selama 14 hari, lakukan 3 hal setiap pagi. Pertama, baca dengan lantang keyakinan baru yang ingin Anda kembangkan. Misalnya, saya mampu mengelola dan mengembangkan kemakmuran saya. Kedua, tuliskan tindakan konkret berdurasi 10 menit yang menunjukkan keyakinan ini, menelepon tentang sebuah peluang, meneliti harga, membuka lembar kerja sederhana. Ketiga, catat kemenangan kecil dari hari itu. Sesuatu yang Anda lakukan yang mengonfirmasi keyakinan baru, meskipun itu tampak tidak penting. Pengulangan ini menciptakan bukti internal. Mereka menyelaraskan apa yang Anda pikirkan dengan apa yang Anda lakukan, dan disitulah perubahan nyata dimulai. Saya tahu keberatan akan muncul, tapi bagaimana jika saya gagal? Maka saya menjawab dengan kebenaran yang mengangkat saya. Kegagalan adalah informasi, bukan identitas. Bagaimana jika saya kehilangan uang? Maka ujilah dalam skala kecil, belajar dengan cepat, dan lindungi apa yang esensial. Bagaimana jika sudah terlambat? Terlambat adalah konsep waktu, bukan tujuan. Setiap ketakutan ini memiliki solusi praktis ketika Anda mengubah emosi menjadi eksperimen kecil dan belajar dari hasilnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa transformasi internal ini dapat membentuk kembali masa depan Anda. Studi menunjukkan bahwa individu dengan efikasi diri finansial yang lebih besar lebih mungkin untuk menabung, merencanakan pensiun, dan menghindari utang bergulir. Hasil terukur yang menghubungkan keyakinan dengan manfaat nyata. Ini berarti bahwa mengusahakan pola pikir Anda tentang uang bukanlah sekadar bantuan diri yang kosong. Ini adalah strategi berbasis bukti untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran. Akhirnya izinkan saya sebuah pertanyaan yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Apakah Anda lebih suka menyalahkan faktor eksternal atas situasi Anda
Atau apakah Anda ingin mengambil risiko jujur untuk merevisi pikiran Anda dan bertindak berdasarkan itu? Perbedaan antara kedua pilihan ini adalah inti dari apa yang memisahkan mereka yang berdiam diri dan mereka yang bergerak maju. Saya memilih untuk merevisi keyakinan saya. Saya kehilangan tidur, membuat kesalahan, membayar harga pembelajaran, dan justru keberanian untuk menghadapi ide-ide saya sendiri, inilah yang mengembalikan kendali kepada saya. Jika Anda bersedia melakukan kerja mental, sisanya bisa dipelajari, dinegosiasikan, dan dibangun. Jika tidak, Anda akan tetap terjebak dalam naskah yang bahkan bukan milik Anda. Mulai hari ini, tuliskan keyakinan Anda, pertanyakan, definisikan frasa pengganti, dan ambil 3 tindakan kecil yang membuktikannya. Ulangi, amati buktinya, sesuaikan. Dari kerja harian yang tenang inilah perubahan besar dilahirkan. Untuk waktu yang lama, saya hidup berusaha menyesuaikan diri. Saya percaya bahwa untuk diterima, saya harus menjadi apa yang diharapkan dari saya. Karyawan teladan, pria sopan, yang tidak pernah berbicara keras, yang mengikuti aturan dan tidak mengganggu siapapun. Tapi di dalam ada kekosongan. Saya melihat diri saya di cermin dan melihat orang asing. Seorang pria yang tersenyum untuk dunia, tetapi telah kehilangan dirinya sendiri. Ketakutan akan penolakan mengubah saya menjadi seseorang yang tidak terlihat. Dan hal yang paling berbahaya adalah ketika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpura-pura, Anda mulai percaya pada topeng Anda sendiri. Anda lupa siapa diri Anda sebenarnya. Saya ingat satu hari tertentu. Saya sedang duduk di bagian belakang sebuah auditorium besar, menyaksikan seorang pria berbicara di atas panggung. Dia bukan yang paling tampan, juga bukan yang paling cerdas, tetapi ada sesuatu pada dirinya, sebuah kepercayaan diri yang tampak magnetis. Orang-orang mendengarkannya seolah setiap kata adalah kebenaran universal. Dan saya berpikir, jika saya bisa berbicara seperti itu, hidup saya akan berubah. Tapi tak lama kemudian, suara ketakutan berbisik, "Kamu tidak seperti itu. Kamu akan terlihat konyol. Mereka akan menertawakanmu." Suara itu begitu meyakinkan, sehingga selama bertahun-tahun itu membuat saya diam. Saya seperti burung yang lahir untuk terbang, tetapi yang percaya bahwa sayapnya adalah sebuah kesalahan. Pada hari itulah saya mendengar sesuatu yang membelah udara auditorium seperti pisau. Jika Anda ingin bebas, Anda harus menjadi diri sendiri. Kata-kata itu bukan hanya didengar, mereka bergema dalam diri saya seperti sebuah panggilan. Saya menyadari saya tidak pernah benar-benar hidup. Saya hanya ada untuk memenuhi harapan. Saya melakukan pekerjaan yang tidak membuat saya bahagia, bergaul dengan orang-orang yang tidak benar-benar mengenal saya, dan membuat pilihan yang membuat orang lain nyaman, tetapi perlahan-lahan menghancurkan saya dari dalam. Diterima adalah kecanduan saya, dan ketakutan akan penilaian adalah penjara yang saya bangun untuk diri saya sendiri. Berapa banyak dari Anda yang berada di sel yang sama itu? Berapa kali Anda berhenti mencoba sesuatu karena takut akan apa yang akan dipikirkan orang lain? Berapa kali Anda membungkam mimpi karena seseorang menyebut Anda gila? Mudah untuk percaya bahwa kita bersikap hati-hati, padahal kenyataannya kita adalah tahanan. Masyarakat mengajarkan sejak usia dini bahwa kita harus menyesuaikan diri, mengikuti standar, menyenangkan orang lain, memiliki rasa memiliki. Tetapi harga untuk itu sangat tinggi. Anda kehilangan keaslian Anda dan bersamaan dengan itu, kekuatan kreatif Anda. Saya belajar bahwa ketakutan akan penolakan, pada kenyataannya adalah ketakutan untuk melihat diri Anda terekspos, tanpa topeng, tanpa persetujuan, tanpa alasan. Dan pada titik itulah kebebasan sejati dimulai. Karena ketika Anda memutuskan untuk menjadi diri Anda,
orang yang tepat akan tetap tinggal, dan orang yang salah akan pergi begitu saja. Dan itu tidak masalah. Saya harus menerima bahwa menjadi diri sendiri berarti mengecewakan beberapa orang. Tetapi saya menyadari bahwa harga persetujuan selalu lebih tinggi daripada harga keaslian. Saya ingat hari pertama saya memutuskan untuk berbicara di depan umum. Saya gemetar, tangan saya berkeringat, suara saya goyah, dan segala sesuatu dalam diri saya berteriak untuk menyerah. Tapi sesuatu yang lebih dalam berteriak lebih keras, jadilah dirimu. Bukan apa yang mereka harapkan, bukan apa yang menyenangkan kamu. Dan ketika kata-kata mulai keluar, itu tidak sempurna, tetapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kekuatan menjadi diri yang sejati. Tidak lagi penting apakah mereka akan tertawa, apakah mereka akan menyukainya, apakah mereka akan mengerti. Yang penting adalah pada saat itu saya adalah saya. Dan begitulah ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya. Inilah titik yang mengubah hidup. Ketika Anda berhenti membentuk diri Anda agar sesuai dengan cetakan orang lain, dunia mulai membentuk dirinya di sekitar siapa diri Anda. Seolah-olah alam semesta sedang menunggu Anda untuk mengingat esensi Anda untuk menyelaraskan sisanya. Dan ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Semakin autentik Anda, semakin banyak peluang yang muncul yang sesuai dengan energi Anda. Karena frekuensi keaslian tidak dapat ditolak. Orang merasakan ketika Anda menjadi diri yang sejati, dan kebenaran itulah yang menarik rasa hormat, cinta, kemakmuran. Tetapi menjadi autentik membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak menyenangkan, untuk membuat kesalahan, untuk disalahpahami. Keberanian untuk berdiri tegak bahkan ketika kritik datang. Dan itu akan datang. Itu selalu akan datang. Ketika saya mulai mengajar tentang kemakmuran dan pola pikir, beberapa orang menyebut saya pemimpi, penipu, naif. Tetapi saya sudah berdamai dengan satu kebenaran. Penilaian orang lain tidak akan pernah lebih merugikan saya daripada penyangkalan diri saya sendiri. Saya lebih memilih dikritik karena siapa saya daripada dipuji karena bukan siapa saya. Ada harga untuk hidup demi menyenangkan orang lain. Itu adalah kematian yang lambat, senyap. Anda bernapas, tetapi Anda tidak hidup. Tersenyum untuk semua orang sementara tercekik di dalam bukanlah kebaikan. Itu adalah penelantaran diri. Dan penelantaran diri ini menciptakan kebencian, kesedihan, dan perasaan konstan bahwa ada sesuatu yang hilang. Karena memang ada sesuatu yang benar-benar hilang, Anda. Orang yang Anda diciptakan untuk menjadi dengan keunikan Anda, kekurangan Anda, cahaya Anda, dan bayangan Anda. Dunia tidak membutuhkan versi yang diedit. Dunia membutuhkan kehadiran yang nyata. Saya ingin Anda memikirkan area kehidupan Anda di mana Anda telah bersembunyi. Di tempat kerja, apakah Anda mengatakan apa yang Anda yakini atau hanya apa yang diharapkan? Dalam hubungan, apakah Anda mengungkapkan perasaan Anda atau menelan kata-kata Anda karena takut konflik? Dalam keluarga Anda, apakah Anda hidup dengan nilai-nilai Anda atau hanya mengulang nilai-nilai mereka? Karena setiap kali Anda memilih untuk tetap diam, sebagian dari diri Anda sedikit mati. Pembebasan dimulai ketika Anda memutuskan untuk merebut kembali bagian-bagian itu. Mungkin Anda perlu mengatakan tidak untuk pertama kalinya. Mungkin Anda perlu merangkul mimpi yang tidak dipahami siapapun. Mungkin Anda perlu melihat diri Anda di cermin dan mengakui, saya bukan orang yang saya pura-purakan ini. Ini adalah awal. Dan jangan berharap itu akan nyaman. Kebebasan tidak pernah nyaman, tapi itu nyata. Saya masih ingat hari persisnya, saya berhenti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Itu menyakitkan. Saya kehilangan orang, saya kehilangan peluang, tetapi saya mendapatkan diri saya sendiri.
Dan yang menarik adalah ketika Anda menemukan diri Anda, segala sesuatu yang dangkal memudar dan apa yang sejati tetap ada. Ini seperti membersihkan jendela yang kotor, cahaya selalu ada di sana. Hanya saja terhalang dan Anda adalah cahaya itu. Jika saya bisa menatap mata Anda saat ini, saya akan berkata, berhentilah bersembunyi. Dunia tidak membutuhkan salinan yang patuh. Dunia membutuhkan keaslian Anda. Keberanian untuk menjadi diri Anda lebih berharga daripada persetujuan apapun. Dan ketika Anda merangkul ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketakutan tetap ada, tetapi kehilangan cengkeramannya. Anda bertindak bahkan saat gemetar. Anda berbicara bahkan saat gagap. Hidup ini tetap Anda jalani bahkan tanpa jaminan. Dan justru pada saat itulah ketika kebenaran menaklukkan ketakutan, Anda mulai merasakan apa artinya menjadi bebas seutuhnya. Keraguan adalah pencuri senyap. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Ia menyelinap masuk ke dalam celah-celah kehidupan sehari-hari, perlahan mengikis jembatan antara siapa diri Anda sekarang dan siapa diri Anda di masa depan. Saya teringat jelas periode ketika ia mendominasi hati saya. Saya menghindari pertanyaan, tetap diam dalam rapat, membiarkan ide-ide mati dalam kesunyian. Bukan karena saya tidak menginginkannya, tetapi karena di baliknya ada gumaman yang tak henti-hentinya. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika mereka menertawakan saya? Bagaimana jika saya membuang-buang waktu? Gumaman ini mengubah kemungkinan menjadi alasan dan menyebabkan bakat-bakat terpendam. Keraguan bertindak seperti lensa yang terdistorsi. Ia memperbesar risiko dan memperkecil peluang. Ketika Anda dikuasai olehnya, Anda cenderung melebih-lebihkan kegagalan dan meremehkan kemampuan Anda sendiri. Ini adalah mekanisme manusia, perpaduan antara ketakutan, pengalaman masa lalu, dan kebiasaan mental yang menciptakan semacam hambatan emosional. Dalam kasus saya, selama bertahun-tahun, saya menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan sederhana di depan umum karena saya malu terlihat bodoh. Alih-alih belajar, saya bersembunyi. Setiap keheningan memperkuat keyakinan bahwa saya harus tetap tidak terlihat. Dan semakin saya bersembunyi, semakin kepercayaan diri saya memudar. Keraguan memiliki efek praktis dan terukur. Ia mengurangi keberanian untuk bertindak, membatasi paparan terhadap pengalaman baru, dan seiring waktu memiskinkan kumpulan keterampilan Anda. Satu tindakan kecil yang tidak dilakukan hari ini menjadi alasan esok hari. Beberapa alasan yang menumpuk berubah menjadi penyesalan seumur hidup. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami keraguan bukan sebagai sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi sebagai sebuah pola yang dapat dibongkar. Untuk mulai mengalahkan pencuri ini, pertama, sebut namanya. Ketika Anda mendapati diri Anda berpikir, bagaimana jika saya gagal? Berhenti dan tuliskan dengan tepat kegagalan apa yang Anda bayangkan. Lihatlah pikiran itu sebagai pengamat yang tidak memihak. Seringkali, apa yang telah Anda tulis kehilangan setengah kekuatannya ketika terpapar cahaya terang. Keraguan tumbuh subur jika diinternalisasikan. Ia melemah ketika dikeluarkan dan diperiksa. Selanjutnya, buat daftar bukti nyata yang melawan ketakutan ini. Momen-momen ketika Anda telah berhasil, kemenangan-kemenangan kecil yang membuktikan bahwa Anda tahu cara bertindak. Ini menyeimbangkan kembali timbangan mental antara risiko dan kemampuan. Saya ingin menceritakan sesuatu yang terjadi pada saya yang mengubah hubungan saya dengan keraguan. Ketika saya masih muda, setelah serangkaian pekerjaan buntu, saya menerima sebuah ide yang akan mengubah segalanya. Tetapi pada awalnya saya ragu. Saya takut mengambil risiko. Suatu hari, setelah melihat sebuah iklan yang bisa menjadi peluang, saya hampir saja membiarkannya berlalu.
Itu adalah kesempatan sederhana untuk membersihkan satu lantai kantor dengan sejumlah uang sekitar 2 juta rupiah. Keraguan berbicara dengan lantang, itu akan terlalu banyak pekerjaan, tidak sepadan. Bagaimana jika kamu gagal? Tapi sesuatu di dalam diri saya hanya mengatakan untuk mencobanya selama 1 bulan. Saya menerimanya sebagai percobaan. Alih-alih menganalisisnya sampai habis, saya mengujinya. Pada bulan pertama, saya membuat kesalahan, belajar, menyesuaikan diri, dan terus maju. Dan rangkaian tindakan-tindakan kecil inilah yang dimulai meskipun ada ketakutan, yang melarutkan keraguan, dan membuka pintu menuju hasil yang tidak pernah saya bayangkan. Pelajarannya jelas. Keraguan kehilangan kekuatannya di hadapan tindakan berulang dan percobaan-percobaan kecil. Ada teknik praktis untuk menetralkan keraguan yang dapat diterapkan siapa saja saat ini juga. Salah satunya adalah uji coba jangka pendek. Pilih tindakan minimal yang dapat dilakukan hari ini yang secara langsung mengatasi ketakutan terbesar Anda. Jika Anda takut untuk mengusulkan sebuah proyek, usulkan saja pertemuan pertama. Jika Anda takut untuk menerbitkan sesuatu, terbitkan 1 paragraf. Tujuannya bukan untuk menjamin keberhasilan segera, tetapi untuk mengumpulkan bukti bahwa Anda mampu bertindak. Metode lain adalah mengubah keraguan menjadi rasa ingin tahu. Alih-alih berpikir, bagaimana jika saya gagal? Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Rasa ingin tahu mengalihkan energi dari penilaian ke penyelidikan, dan ini mengurangi beban emosional yang melumpuhkan. Penting juga untuk memahami pola mental yang mempertahankan keraguan, ketakutan akan penilaian sosial, perfeksionisme, keengganan akan kerugian. Semua ini memiliki akar evolusi dan budaya, dan mengakui keberadaan mereka membantu mengurangi reaksi otomatis. Jangan menyalahkan diri sendiri karena memiliki keraguan. Sebaliknya, perlakukan mereka sebagai indikator. Di mana ada ketakutan, di situ ada peluang untuk pertumbuhan. Mengenali pola ini dan bertindak secara sadar adalah seperti membangun otot. Pada awalnya sulit, lalu menjadi otomatis. Saya perlu menyebutkan contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana keraguan dapat diatasi dan bagaimana ketika diabaikan, ia mengonsumsi peluang. Pikirkan tokoh-tokoh seperti J.K. Rowling yang menghadapi penolakan dan sering merasa kurang percaya diri, namun ia tetap gigih menghadapi keraguan. Hari ini, karyanya telah mengubah hidup dan pasar. Di sisi lain, ratusan talenta telah menghilang karena mereka membiarkan ketakutan akan kegagalan membutakan mereka bahkan sebelum mereka merobek halaman pertama buku mereka atau membuka pintu pertama bisnis mereka. Saya tidak akan menyebutkan semua yang terlupakan. Intinya jelas, kegigihan meskipun didera keraguan adalah pengubah permainan bagi mereka yang mengukir sejarah. Sekarang sebuah tantangan praktis, kecil namun kuat. Selama 7 hari, pilih satu tindakan yang memancing keraguan Anda dan lakukan secara sadar setiap hari. Itu tidak harus muluk-muluk. Berbicara selama 60 detik dalam rapat, mengirim email yang mengusulkan sebuah ide, menerbitkan satu pemikiran. Catat ketidaknyamanan sebelum dan sesudahnya. Pada hari pertama, ketidaknyamanan akan terasa signifikan. Pada hari kedua, berkurang. Pada hari ketiga, Anda akan mulai menyadari kemenangan-kemenangan kecil. Pada akhir minggu itu, Anda akan memiliki data konkret tentang kemampuan Anda untuk bertindak di bawah ketidakpastian. Data ini adalah penawar paling efektif terhadap keraguan. Akhirnya, ketahuilah bahwa keraguan jarang menghilang sepenuhnya. Ia dapat muncul kembali di wilayah baru dalam bentuk baru. Perbedaan antara mereka yang makmur dan mereka yang stagnan adalah bahwa yang pertama telah belajar untuk hidup berdampingan dengan keraguan tanpa membiarkannya membuat keputusan mereka.
Mereka menghadapi perasaan itu, mengulangi tindakan, mengumpulkan bukti, dan seiring waktu mendefinisikan kembali apa yang mungkin. Jika Anda ingin mengubah masa depan Anda, terimalah bahwa merasakan ketakutan adalah manusiawi. Hanya saja jangan biarkan itu mendikte langkah-langkah Anda. Keberanian bukanlah ketiadaan keraguan, itu adalah keputusan untuk bertindak meskipun ada keraguan. Lakukan ini hari ini. Poin terpenting dari semua yang telah Anda dengar sejauh ini sederhana, namun kuat. Ketakutan dan keraguan hanya memiliki kekuatan ketika Anda memberinya kekuatan. Rahasianya terletak pada bertindak, bahkan ketika itu tampak mustahil. Karena setiap langkah yang Anda ambil, bahkan saat gemetar, bahkan saat merasa tidak aman, menghancurkan sedikit demi sedikit tembok yang membuat Anda terperangkap. Dan saat itulah transformasi terjadi, bukan ketika semuanya jelas, tetapi ketika Anda memutuskan untuk bergerak maju meskipun ada ketidakpastian. Keberhasilan bukanlah hasil dari tidak adanya ketakutan, melainkan keberanian untuk tidak didominasi olehnya. Ini adalah perbedaan antara mereka yang menciptakan realitas mereka sendiri dan mereka yang hanya bereaksi terhadapnya. Dan mulai sekarang, Anda menyadari hal ini. Anda sudah tahu bahwa keraguan adalah pencuri, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghadapinya dengan tindakan. Sekarang, langkah selanjutnya adalah melanjutkan perjalanan kesadaran dan ekspansi ini. Video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda lebih dalam, di mana Anda akan memahami bagaimana menyelaraskan pikiran Anda dengan frekuensi penciptaan, titik yang tepat di mana kelompok 1% hidup. Klik sekarang dan ikutlah bersama saya karena di sana Anda akan naik satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda menjadi 1% lebih baik dari Anda sekarang. Terima kasih telah bersama saya sejauh ini dan saya berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.